Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di Mapel Arut. Untuk kesekian kalinya, ini sudah masuk minggu ke berapa saya lupa ya. Kalau temanya ini masuk di tema 5. Anak-anak, semoga hari-hari kalian masih penuh dengan keceriaan. Meskipun kalian satu sama lain jauh, begitu juga dengan saya. Semoga masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran secara daring atau online. Semoga meskipun jarak yang jauh tidak mengurangi kenikmatan kita untuk belajar ilmu arut. Semoga secepatnya Allah mengangkat wabah ini dan sehingga kita bisa secepat mungkin untuk bisa bertemu kembali dalam ruangan yang penuh kegembiraan. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita tujukan kepada seluruh dewan guru, seluruh masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah dan kekhilafannya diampuni oleh Allah, dan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan, dan dijauhkan dari apapun yang merugikan kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang zikhaf. Zikhaf dalam ilmu arit itu ada istilah zikhaf, ada istilah ilat, yang kalau dalam ilmu nahwu yang kita temukan hanya ilat. Tapi kalau dalam ilmu arut nanti ada zikhaf yang akan kita bahas hari ini, dan ada juga ilat yang insya Allah akan kita bahas di minggu depan. Karena materi zikhaf ini biasanya kalau di pembelajaran yang normal itu biasa memakan waktu sampai 2 atau 3 pertemuan. Tapi hari ini saya singkat menjadi 1 pertemuan zikhaf. Tapi saya bagi menjadi 2, zikhaf bagian pertama dan zikhaf bagian kedua nanti. Anak-anak, mari kita mulai. Silakan dibuka bukunya masing-masing, entah halaman berapa di buku kalian. Mari kita mulai. Sebelum kita memulainya, mari kita nyanyikan dulu. Baharnya masih tetap seperti kemarin, baharnya masih menggunakan bahar tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rumta dabtan lis zikhafi wa illati fabadir linad min qad ataka musal salafa hadfuka sanin iyakun qad taharraka fawangsun wa illafa wa khabdun qadin jala wa iskanuhu qad laqabuhu bimutmarin wa tayyun bihat firrabi isakinik bala wa isqatu harfin khamisin iyusakana
faqabdun wa illafa wa aqlun tajammala wa iskanuhu asbun wa hatfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimujdawijin tala idarom tadhabton li zihafi wa illati fabadir linat min qad ataka musalsalah fahadfuka sanin iyakun qad taharaka fawaksun wa illafa wa khamnun qadin jala wa iskanuhu qad la qabuhu bimudmarin wa tayyun bihad firrabi isakinik bala wa isqatu harfin khamisin iyusakana faqabdun wa illafa wa aqlun tajammala wa iskanuhu asbun wa hadfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimuzdawijin tala. Itu lagunya seperti kemarin. Bisa kalian menggunakan lagu yang lain, terserah. Kalau lagu standarnya itu ya lagu standarnya begini, yang biasa mungkin sering kalian dengarkan dari teman-teman mu'alimin atau mu'alimat, atau teman-teman yang dulu sebelum saya yang ngajar atau selain saya yang ngajar, itu biasanya begini. Idza rum tazabtan li zihafi wa illati fabadir linad min qad ataka musalsala fahadfu kasanin iyakun qad taharraka fawaqsun wa illafa wa khabnun qadin jala wa iskanuhu qad laqabuhu bimudmarin wa tayyun bihadfir rabi'is sakini qabala wa isqatu harfin khamisin iyusakana faqabdun wa illafa wa aqlun tajammala wa iskanuhu asbun wa hadfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimujdawijin tala idza rum tadabtan li zihafi wa illati fabadir linat min qad ataka musalsalah fahadfuka sabi'an iyakun qad taharraka fawaqsun wa illafa wa khabnun qadin jala. Nah, terserah untuk lagu nggak apa-apa lah, yang penting susunannya, wazan daripada bahar tawil ya faulun mafailun, itu yang paling penting. Untuk lagu kalian boleh berkreasi lagu masing-masing, terserah, enggak apa-apa. Kalau perlu untuk tugas nanti itu tidak meresum, tidak merangkum,
tapi saya ingin tahu suara kalian masing-masing. Nah, ini tugasnya adalah silakan kalian mengirimkan pembacaan nazam kalian dari yang kemarin, yang Ilmul Khalili rahmatullahi alaih. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul waroli sibawah, itu seterusnya sampai nazam terakhir kali ini. Itu tugas kalian untuk hari ini ya. Silakan dikirim, bisa lewat daring, bisa lewat WA. Saya tunggu sampai 2 hari ke depan, hari ini dan hari besok. Saya harap kalian semuanya mengirimkan. Kenapa? Karena itu bagian dari penilaian akhir semester. Jadi kalau nanti seumpama waktu ujian nilaimu kurang, bisa ditambahkan dari nilai tugas-tugas setiap kali pertemuan. Ini ada beberapa anak yang belum mengirimkan tugasnya sama sekali. Dan kalau nanti terjadi apa-apa pada diri kalian, nilai kalian tidak sesuai dengan batas minimal, maka jangan salahkan saya. Mosok ngirimno tugas ngono tok ora gelem kan ya kebajet men. Mosok sekolahe mau ngangger absen tok. Wis kadung bayar entek akeh. Sekolah absen tok, kuotae digawe nonton YouTubean tok kan. YouTubean yang aneh-aneh maksudnya ya. Kan ya eman ya. Silakan setiap tugas sebisa mungkin segera bisa dikirimkan ke saya. Bagi yang kalian yang belum. Atau kalau pengen keringanan tugas, silakan bisa minta keringanan ke Wakakurikulum, yakni Pak Miftah ya. Silakan berkoordinasi dengan Pak Miftah, nanti rekomnya akan sampai ke saya. Apakah kalian bagian orang yang dapat dispensasi tugas dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Kalau saya sih komputernya tidak menjawab ya tidak ada nilainya, ya pasti nilai kalian akan kecil meskipun kalian pinter, karena saya menghargai mereka-mereka yang ada tambahan gak pinter tok tapi ya taat nang gurune lah, itu yang paling penting. Jadi sama nek pinter tapi tugasnya nggak pernah ngirim, ya maaf, saya tidak bisa berbuat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali, mari kita baca maknanya, silakan dimaknani. Idza rumta nalikane ngarepaken sapa sira utawa karep sapa sira dzabton ing pengertian lizihafi maring zihaf wa illatilan ilat. Jadi ketika kalian ingin tahu apa itu zihaf dan apa itu ilat, fabadir mongko agi-agi sapa sira linat min maring iki nazam ai lihadan nazmi maring iki nazam qad ataka kang wis nekaaken ingsun ing sira qad ataka kang wis nekaaken ingsun ing sira musal salah hale rantai-rantai itu artinya bersambung. Musal salah hale bersambung. Fahad fuka mongko utawi buang siro. Fahad fuka mongko utawi buang siro sanin. Itu sebenarnya ada yaknya, tapi yaknya dibuang. Sanin ing huruf kang kaping pindho. Sanin ing huruf kang kaping pindho. Iyakun lamun ana apa sanin. Iya kun lamun ono apa sanin iku kota harokat, teman-teman berharokat apa sanin. Fawaksun mongko utawi aran, fawaksun mongko iku aran zihaf wakos. Mongko iku aran zihaf wakos. Wa illa lan lamun ora taharroka. Wa ila lamun ora takharaka fahuwa mongko utawi illa iku khobenun aran zihaf khoben. Aran zihaf khoben. Qadin jala
Kodin jala teman-teman pertelo apa khoben. Wa iskanuhu utawi nyukun huruf nomor loro. Wa iskanuhu utawi nyukun huruf nomor loro sing harokat. Iku kot lakobuhu teman-teman juluki ing iskan. Teman-teman juluki ing iskan bimut marin kelawan aran zihaf mudmar. Bimut marin kelawan aran zihaf mudmar. Watoyun utawi zihaf toy. Watoyun utawi zihaf toy. Iku bihat firro bi kelawan buang huruf nomor 4. Bihat firro bi kelawan buang huruf nomor 4. Asa kini kang mati. Asa kini kang mati. Iqbala nerimo temen sapa sira ing faedai zihaf. Iqbala nerimo temen sira ing faedai zihaf. Wa isqatu harfi khamisin utawi mbuang huruf nomor 5. Utawi mbuang huruf nomor 5 iyu sakana. Lamun mati apa harfu khamis. Lamun mati apa harfu khamis. Faqabdun mongko iku aran zihaf qabd. Faqabdun mongko aran zihaf qabd. Wa illa lan lamun ora wa illa lan lamun ora yusakana wa illa lamun ora yusakana fa aklun fa wa illa lamun ora yusakana fa huwa mongko utawi illa iku aklun aran zihaf akal. Iku aklun aran zihaf akal. Tajammala gawe pepae sapa sira. Tajammala gawe pepae sapa sira. Wa iskanuhu utawi nyukun utawa mateni huruf kang kaping 5 utawi nyukun huruf kang kaping 5 sing urip sing harokat iku asbun aran zihaf asab. Iku asbun aran zihaf asab. Wahad fuka utai buang siro. Wahad fuka utai buang siro sabian ing huruf kang nomor 7. Sabian ing huruf kang nomor 7. Iku fakafun mongko aran zihaf kaf. Mongko aran zihaf kaf. Wama utawi zihaf. Wama utawi zihaf yuda akang diarani apa ma. Bimujdawijin kelawan aran zihaf muzdawij tala ngiring-ngiringi apa penjelasane muzdawis. Tala ngiring-ngiringi apa penjelasane muzdawis. Sampai di sini dulu maknanya. Kita lanjutkan pada keterangannya. Zihaf secara lughah adalah isra, cepat. Karena nanti ketika wazan atau taf'ilah terkena zihaf itu kemungkinannya adalah mungkin ada yang dimatikan hurufnya atau dibuang hurufnya. Maka efek dari pembuangan dan mematikan itu bisa jadi berdampak pada percepatan nada gitu loh. Jadi contohnya itu seperti di bahar tawil itu rata-rata untuk di arut itu kena zihaf qabd. Inan nafsi ma yakfika min saddi khullatin. Nah, itu kena zihaf qabd.
Bahasanya kan faulun mafa'ilun, faulun mafa'ilun. Nah, ada rasa. Ada rasa bahwasanya di sana ada percepatan nada. Nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tafilahnya atau wazannya terkena zihaf qobet. Nah, secara istilah di sini sebutkan az-zihaf huwa ma dzakarahul musannif. Jadi zihaf itu secara istilah dan secara bahasa sebenarnya nggak banyak berbeda. Sama-sama bisa dimaknani adalah percepatan. Wa sumya dzalika li annahu idza dakhala fi kalimatin asra'an nutqi. Disebut isra, percepatan. Kenapa? Karena ketika masuk dalam satu kalimat maka akan mempercepat pembacaan, mempercepat pengucapan nada. Bisa babi naksi hurufiha au harokatiha, dengan sebab karena disebabkan berkurangnya huruf atau harokat. Sedangkan ilat, al-ilat hiya taghyirul asbab sawa'un kanat khafifatan aw thaqilatan wa takunu fil arud wa dharab. Kalau ilat itu berubahnya sebab, sebab itu ya huruf kedua, sebab itu huruf kedua, baik sabab khafif maupun sabab sakil. Wa takunu fil arud wa dharab, tapi perlakuan ilat ini nanti hanya pada dharab dan arud atau arud dan dorob. Apa arud dan dorob itu? Wazan terakhir dari setiap misro. Nah, wazan terakhir dari setiap misro. Kalau kita lihat, nah ini tepatnya yang inilah. Ini fa'ilun yang pertama pada misro awal itu disebut arud. Fa'ilun pada misro sani, fa'ilun terakhir pada misro sani disebut dorob. Ini ilat itu hanya masuk di arud dan dorob. Berbeda dengan zihaf. Zihaf nanti bisa masuk kepada dorob, bisa masuk kepada arud, dan juga bisa masuk kepada haswu. Haswu itu apa? Selain dorob dan arud itu disebut haswu. Jadi ini nanti untuk yang zihaf itu bisa masuk kepada dorob, arud, dan haswu. Beda dengan ilat yang hanya masuk kepada dorob dan arud. Jadi menurut istilah ilmu arud adalah membaca cepat karena disebabkan mengurangi huruf atau harokat. Ilat menurut istilah adalah perubahan huruf kedua sabab baik khafif maupun sakil yang terjadi pada dorob dan arud. Berbeda dengan zihaf, bisa masuk pada arud, dorob, hasu. Caranya bagaimana? Caranya membuang huruf mati atau konsonan atau mematikan huruf yang hidup atau vokal, dan tidak ada kewajiban untuk menyamakan atau menserasikan bait-bait berikutnya. Jadi bisa jadi bait satu kena zihaf, bait kedua bisa jadi tidak kena zihaf. Makanya nanti pada prakteknya nanti di setiap di setiap bahar itu mungkin akan terjadi perbedaan antara bait pertama, bait kedua, bait ketiga mungkin berbeda. Selanjutnya, nah ini kita sedikit mereview pelajaran yang kemarin. Kita harus tahu betul haswu itu yang mana, arud, dorob yang mana. Jadi ini ada misro awal, ada misro sani. Misro awal itu ya ini misro awal, ini misro sani. Di setiap misro itu komponennya ada. Di misro awal komponennya ada ahasu, ada arud. Kemudian di misro sani ada hasu, ada dorob. Nah, harus diingat-ingat. Ada hasu dan dorob untuk di misro sani.
Di misro awal ada hasfu dan ada arut. Arut itu berarti wazan terakhir di setiap misro. Lebih jelasnya begini, seperti fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Nah ini fa'ilun, ini bahannya sebenarnya bahan madid, tapi madid itu termasuk yang wajib jaza. Fa'ilatun, 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 apa toh? Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, ini adalah misro awal. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun, ini disebut misro sani. Nah, disebut misro sani. Taf'ilat itu ya fa'ilatun, ini taf'ilat, taf'ilah. Fa'ilun, taf'ilah, atau wazan. Nah, untuk yang terakhir ini wazan terakhir, taf'ilah yang terakhir itu di setiap misro yang pertama disebut arut, dan kemudian yang di misro sani disebut dzorob. Khaswunya mana? Ini khaswu, ini juga khaswu. Jadi ingat, untuk zihaf itu berlaku di khaswu, dzorob, dan arut, semuanya berlaku. Sekali lagi saya ralat sedikit, bahwasanya kalau di catatan saya itu di hasful bait itu ini kurang ya, berlaku di haswu, dzorob, dan arut. Haswu, dzorob, dan arut. Nah, saya kira clear. Nah, nanti akan saya benahi di file PDF-nya, insya Allah saya akan rubah. Silakan di download file PDF-nya. Oke, kita lanjut. Selesai ya ini. Jadi ada haswu, ada arut, ada haswu, ada dzorob, dan ada lagi istilahnya nanti qafiyah. Qafiyah ini nanti kalau memang kita masih punya waktu akan kita bahas. Tapi kalau tidak, silakan kalian memperdalami. Ketika kalian ngambil jurusan sastra Arab, itu nanti akan ketemu dengan mapel ini, ketemu dengan materi perkuliahan namanya arut, akan ketemu. Selanjutnya, nah ini anak-anak, zihaf ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zihaf mufrad atau tunggal, dan ada zihaf muzdawiz yang kita sebut dengan zihaf campuran. Kenapa? Karena zihafnya nanti ada pertemuan dari wakos dan apa, dan khoben itu namanya apa. Nah, hari ini yang kita bahas hanya zihaf mufrad, zihaf tunggal. Karena zihaf tunggal saja ini sudah sebentar. Ada delapan zihaf mufrad atau zihaf tunggal, itu ada 8. Yang pertama ada wakos, ada khoben, ada idmar, ada toy, ada akal, ada qobad, ada asob, dan ada kaf. Ini nama-nama zihaf mufrad atau zihaf tunggal. Sedangkan yang zihaf muzdawis ada khobel, ada khozl, ada syakl, dan ada nakos. Awas, ada nakos dan ada wakos ya. Kalau wakos itu mufrad, tapi kalau nakos itu muzdawis. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Zihaf mufrad atau zihaf tunggal yang bernama wakos. Wakos itu membuang huruf kedua yang berharokat atau hidup. Hadfusanil juz'i mutaharrikan.
Waqos ai hadfusanil juz'i mutaharrikan, membuang huruf kedua yang hidup mutaharrikan. Contoh mutafa'ilun. Mutafa'ilun berarti mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ta. 1, 2 taknya itu. Jadi mutafa'ilun kalau ditulis begini, mutafa'ilun, mana yang dimaksud taknya ini loh. Taknya kan berharokat, ini dibuang. Karena dibuang maka kemudian berubah menjadi mufa'ilun. Setelah dibuang menjadi mufa'ilun. Karena di mufa'ilun itu tidak ada, maka dipersama dengan mafa'ilun, sama. Jadi mafa'ilun. Yang dibuang apa? Tak. Yang dibuang adalah tak. Tak lafadz mana? Mutafa'ilun. Itu dibuang. Pembuangan huruf yang kedua yang berharokat ini disebut zihaf waqos. Nanti bahar yang menggunakan zihaf waqos itu bahar kamil. Bahar kamil ini. Bahar kamil ya. Bahar kamil. Oke, bahar kamil. Selanjutnya zihaf khoben. Khoben itu membuang huruf kedua yang mati. Wis mati hurufnya. Kalau tadi kan hidup. Hidup dibuang. Sekarang yang dibuang adalah huruf yang mati. Hadfusanil juz'i sakinan, membuang huruf yang kedua yang mati. Contoh mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun, dipersamakan dengan mafa'ilun. Sin pada huruf pada lafadz mustaf'ilun dibuang. Sin pada lafadz atau wazan mustaf'ilun dibuang. Sebentar. Kalau yang tadi adalah membuang huruf yang hidup. Mutafa menjadi mufa. Kalau yang ini membuang huruf kedua yang mati. Bahar yang nanti yang menggunakan zihaf khoben ini adalah basit, rojas, romel, sarek, madid, muktadhob, khofif, mustas, mutadarik, munsareh, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Zihaf idmar. Zihaf idmar itu mematikan atau menyukun huruf kedua yang hidup. Jadi yang wakos, ya. Yang pertama tadi yang wakos itu membuang huruf kedua yang hidup, membuang. Wakos itu membuang huruf kedua yang hidup. Kemudian khoben itu membuang huruf kedua yang mati, ya. Tapi kalau ini mematikan huruf kedua yang hidup, mematikan huruf kedua yang hidup. Mas. Contoh mutafa'ilun, huruf yang keduanya hidup, mutafa'ilun, taknya hidup menjadi matfa'ilun. Matfa'ilun asalnya mutafa, muta jadi matfa atau mutfa, itu keliru harokatnya saya, maaf. Mutafa menjadi mutfa'ilun, dipersamakan dengan mustaf'ilun. Mana yang dibuang? Huruf tak pada lafadz mutafa'ilun.